NKRI menghormati konstitusi. Tadi berangkatnya dari rumah sini. Tangkap Mulyono sekarang juga. Taunya kalau Pak Jokowi itu munculnya dari partai politik, terutama dari PDIP. Padahal saya berani mempertanggungjawabkan 100% bukan dari partai. Di bawah pemerintahan Jokowi, ya, itu lebih mengutamakan kepentingan asing-asing, khususnya Cina komunis. Justru tidak banyak memberikan perhatian kepada rakyatnya. Ya, antara lain Pak Jokowi akan mensukseskan yang namanya agenda jalur sutra, karena Jokowi sudah di bawah kendali oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Ya, oligarki kapital yang menjadikan Jokowi menjadi presiden itu oligarki kapital. Adili Jokowi. Apa? Banyak coretan Adili Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Tiga yuk. Tiga bu, tiga dua ini. Yo, tiga. Jangan ke jalan. Jangan kiri ya. Bapak, nasi tinggal itu Mbak, aman, goreng. Nasi mau. Biasa. Ada berapa bis dan berapa peserta? Ini hari ini kita 11 bis dan 4 mobil kita berangkat. Totalnya berapa orang yang sama? 350-an, 350 jamaahnya. Mungkin ada doanya buat Pak Jokowi. Doa. Tentunya untuk Bapak Jokowi selalu diberikan kesehatan dan kebatinan dalam berkhidmat dalam negara, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, umur panjang, berkah, dan kita selalu berdoa untuk beliau keselamatan dunia dan akhirat. Nama saya Imam Sajarah, pengasuh Pondok Pesantren Nur Hadi, Antak Polojadi, Surip Bamberan, Sleman, Yogyakarta. Matur nuwun, Pak. Adili Jokowi menghormati konstitusi. Tangkap Mulyono
sekarang juga koridor Pak Romadi, kesepakatan kita belok kanan, kesepakatan kita belok kanan. Tangkap Mulyono. Sekarang juga konvoy dari mana ke mana? tadi berangkatnya dari rumah sini, kemudian menuju ke Palang Sepuro Pasar Nongko, kemudian ke Manahan, kemudian terus ke jalan besar. Jalan apa itu? Legend Prapto. Kemudian ke arah Sumber, ke arah gedungnya Pak Jokowi, gedung pertemuan. Tapi di sana tadi kan untuk perjamuan. Kebetulan yang punya hajat itu kan teman saya. Maka kami tidak melewati gedung pertemuan, belok kanan, Sate Negara itu, nyabrang jembatan ke kanan, ngikuti tanggul, tanggul sampai ke patung keris. Jembatan keris itu. Dari jembatan keris menuju ke rel kereta api Giringan, nyabrang rel kanan, stasiun balapan. Stasiun balapan terus saja ke selatan lewat Pasar Kembang sampai ke Jalan Veteran. Jalan Veteran belok ke timur perapatan Gemblegan, kemudian ke selatan ke Patung Pandowo Solo Baru, Anjunganom. Dah kemudian balik ke perapatan Gemblegan, kemudian ke barat, apa itu? Makro apa itu ya? Lotemat. Nah, Lotemat, kemudian ke utara, sudah balik sini. Tanggal apa itu orasi atau? Orasinya apa? Matur nuwun. Satu, tangkap Mulyono sekarang juga. Anu aja Pak, mungkin nggak perlu dibacakan, mungkin alasannya intinya mengadakan aksi ini apa tujuannya? Ya, jadi kalau ditanya tujuan aksi ini memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Tujuan kami apa bentuknya? Selama ini kan hampir semua taunya kalau Pak Jokowi itu munculnya dari partai politik, terutama dari PDIP. Padahal saya berani mempertanggungjawabkan 100% bukan dari partai. Jadi saya buat tulisan selebaran dan itu selebaran itu kami sampaikan ke masyarakat. Itu kan tadi menuntut untuk mengadili Pak Jokowi. Pelanggaran hukum apa Pak yang diduga dilakukan Pak Jokowi ini sehingga perlu diadili? Gini, kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Surakarta ini sesungguhnya gerakannya itu fokus kepada masalah-masalah yang bersifat nasional, bukan yang bersifat kedaerahan. Kami melihat kondisi bangsa dan negara ini sudah dijajah oleh kekuatan asing dan kekuatan asing, khususnya Cina komunis. Ada 3 tahapan yang dilakukan mereka. Pertama, intervensi, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelola negara. Yang kedua, invasi, menguasai wilayah. Yang ketiga sebenarnya aneksasi, ngerampok
tanah. Ini yang kami lihat. Kalau penjenengan punya penglihatan lain, ayo berdebat sama saya. Silakan, kita objektif ya, objektif. Kalau sudah seperti itu, ya, kami sebagai rakyat dalam UUD 45 diamanatkan untuk bela negara. Apa kami harus nutup mata, nutup telinga? Lihat seperti itu. Itu fakta. Itu fakta. Kalau mungkin ada contoh konkret Pak, bukti dari mungkin Pak Jokowi yang membuat apa tadi seperti yang dikatakan itu menguasai sumber daya atau apa yang mungkin ada salah satu contohnya. Kalau contohnya kepengen banyak, saya ada 25. Tak cukup itu apa soalnya? Oke, salah satu aja Pak. Ya, jadi gini. Di bawah pemerintahan Jokowi, ya, itu lebih mengutamakan kepentingan asing-asing khususnya Cina komunis. Justru tidak banyak memberikan perhatian kepada rakyatnya. Antara lain, Pak Jokowi akan mensukseskan yang namanya agenda Jalur Sutra. Jalur Sutra itu agendanya negara Cina komunis. Yang semula beberapa abad yang lalu Jalur Sutra itu melalui darat. Dikatakan Jalur Sutra karena yang diperdagangkan adalah sutra. Tapi mulai tahun 21 itu akan menggunakan jalur maritim. Harus menguasai pesisir, antara lain lewat Selat Malaka. Maka yang disasar oleh Cina melalui Pak Jokowi tadi, sukseskan jalur sutra ini, sukseskan jalur ini, sehingga timbul beberapa kasus, kasus PEK 1, PEK 2, wilayah dan sebagainya itu. Dan itu pun dengan cara merusak undang-undang, merusak konstitusi. Mosok laut iso disertifikat dan sebagainya itu. Karena apa? Karena Jokowi sudah di bawah kendali oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Ya oligarki kapital yang menjadikan Jokowi menjadi presiden itu oligarki kapital. Didanai, tapi tolong sukseskan program saya. Berarti masuknya investasi dari Cina itu ya Pak yang menurut Bapak menjadi salah satu bukti penguasaan Cina itu. Itu yang masalah wilayah. Nanti yang masalah ideologi, masalah politik, perekonomian itu ada semua. Dan itu bukan porsi kami. Ya. Investasinya tadi disebutkan apa aja Pak di PIK atau di mana? PEK 1, PEK 2, kemudian wilayah lainnya dan sebagainya. Kemudian menguasai pertambangan di mana buruhnya harus Cina semua. Kemudian materialnya juga harus dari Cina semua. Nah, padahal kita besi bisa bikin sendiri, besi beton. Semen ada, kemudian buruh ada. Tapi Cina tidak mau, harus dari saya. Harus dari saya. Dan Jokowi terpaksa mau, karena yang menjadikan Jokowi ini kan oligarki kapital. Siapa itu oligarki kapital? Yang pertama terdiri dari para pengkhianat bangsa. Siapa itu pengkhianat bangsa? Elit politik kita yang punya saham besar di perekonomian. Yang kedua, 9 naga. Yang ketiga, di backup kekuatan Cina. Ini 3 ini luar biasa. Maka gerakan kami sekarang ini berbeda dengan menghadapi tahun 66 dan 98. 66-98 kami menghadapi kekuatan politik, militer, kami mampu. Ini menghadapi kekuatan modal. Kami tidak punya modal. 66-98 kami dibantu Amerika di batu dana yang luar biasa. Ini Amerika enggak. Amerika bermain sama Cina untuk menikmati Indonesia. Itu yang terjadi seperti itu. Yang terjadi. Ini yang masyarakat harus tahu, rakyat harus tahu. Jangan menutup mata, nutup telinga. Kalau Jokowi itu betul-betul dari PDI, tidak bakalan seperti ini. Tidak mungkin PDI membiarkan. Maka pada waktu minta diperpanjang atau berbeda, Bu Mega kan tidak mau karena sudah tahu kelakuannya seperti ini. Bukan di bawah kendali partai, di bawah kendali oligarki kapital tadi. Tapi untuk
mengadili Pak Jokowi ini kenapa Pak mungkin dilakukannya dengan konvoi gitu, mungkin apakah tidak misalnya aksi di hukumnya atau di mungkin dewan atau gimana gitu. Jadi di Jakarta sudah berproses, sudah melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, ke Kejaksaan, ke Kepolisian. Itu porsinya teman-teman di Jakarta. Nah di Jakarta itu kalau tidak mendapat dukungan dari daerah, seakan-akan ini hanya permintaan wong Jakarta, bukan permintaan rakyat. Maka kami memberikan dukungan, mudah-mudahan tidak hanya Solo, di beberapa kota harus muncul seperti tahun 66-98. 66-98 itu kedua-dua ini yang terakhir itu Solo, karena Solo mintanya terakhir. Lain kota sudah, Solo belum, yang ditunggu Solo. Kalau Solo minta, rakyat yang minta ya, bukan kelompok ya. Jadi yang minta itu rakyat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan kelompok agama, enggak. Nek rakyat sing jaluk, rakyat Solo itu baru didengarkan. Nah kami sekarang ini masih memberikan pemahaman kepada masyarakat, Jokowi itu sesungguhnya di bawah kendali siapa. Nanti kalau masyarakat sudah paham, sudah tahu, mereka juga akan bersama-sama dengan kami. Tapi selama ini yang kami rasakan kan tidak paham. Ngerti ini ya Jokowi itu PDIP, padahal Jokowi itu merusak PDIP. Tadi yang ikut aksi berapa orang? Kalau dari kami targetnya itu hanya paling banyak 30. Jadi memang untuk langkah ini kan test case saya. Test case untuk mengetahui respon dari teman-teman seperti apa, respon dari aparat keamanan seperti apa, respon daripada pendukungnya Jokowi seperti apa. Nah setelah kami evaluasi, oh nanti untuk yang ke depan yang harus dipakai langkahnya seperti ini. Kan kami evaluasi nanti. Apa? Banyak coretan adili Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Berarti enggak menanggapi itu enggak? Seperti apa Pak menanggapi? Apa sudah terbiasa atau gimana Pak? Ya itu kan cara mengungkapkan ekspresi. Nggak masalah Pak. Pak oleh-oleh